menjadi kenyataan. Ahok dan Rizik bertukar nasib. Kalimat jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain memang benar. Apalagi kita tahu bahwa roda kehidupan pastilah berputar. Siapapun bisa berada di atas, namun ketika sang empunya kendali memutuskan hal lain yang tadinya di atas, bisa sekejap berada di posisi paling rendah. Sudah terbukti, banyak orang yang awalnya dianggap rendah mampu membuktikan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang yang menghinanya. Salah satu contohnya ialah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang dulu pernah dianggap hina oleh Muhammad Rizik Syihab. Tentulah kita masih ingat kasus yang paling heboh pada 2017 lalu, di mana Rizik berusaha mati-matian ingin memenjarakan Ahok karena menganggap Ahok telah menghina umat Islam di seluruh dunia. Bahkan secara terang-terangan, sosok imam besar itu mengancam hendak membawa ribuan massa Front Pembela Islam atau FPI mendatangi balai kota dan membunuh Ahok jika polisi tidak segera menangkapnya kala itu. Bukan rahasia lagi, kita tahu bahwa ujung persoalan tersebut tidak lain adalah agar Ahok tidak menjadi gubernur DKI Jakarta. Bisa dibilang, Rizik kala itu secara terang-terangan memainkan isu SARA dalam pilkada, termasuk para pendukungnya yang mengancam tidak akan menyolatkan jenazah umat Islam yang mendukung Ahok. Kalau hari ini anak-anak muda kita menerima ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau kalimat ini dibolehkan, kalau kalimat ini dibenarkan, besok perempuan-perempuan kita akan mengatakan lebih baik kawin dengan orang kafir asal setia daripada kawin dengan orang Islam tapi tidak setia. Saat itu, tekanan dari massa Rizik amat kuat, apalagi saat proses persidangan. Mereka seolah mengancam majelis hakim, jika memberi vonis yang ringan kepada Ahok, maka siap-siap terima resikonya. Sebagaimana kita ketahui juga, telah banyak berita yang beredar bahwa Laskar FPI terkenal suka membawa senjata tajam dan kerap bermain kekerasan. Termasuk yang terbaru, ditemukan senjata tajam berupa pedang dan badik di mobil pengacara Rizik, yakni Alamsyah Hanafiah, yang mana katanya akan digunakan untuk mengupas buah mangga. Mana ada orang yang kupas mangga pakai parang? Jika boleh berasumsi, melihat rekam jejak FPI yang seperti itu, bisa dikatakan menjadi sebuah desakan kepada hakim agar menjatuhi hukuman kepada Ahok. Sekalipun menganggap Ahok tak bersalah, tetap saja Ahok divonis 2 tahun kurungan penjara. Lantas apakah Rizik bahagia ketika Ahok harus menjadi pesakitan? Tentu saja, apalagi ketika Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI. Namun kebahagiaannya hanya sementara. Tak lama ketika Ahok menjadi tahanan, beredarlah hasil tangkapan layar chat mesum diduga Rizik Syihab dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, viral di media sosial. Screenshot obrolan berbasis aplikasi WhatsApp itu memperlihatkan percakapan dilakukan pada Agustus 2016 atau sekitar 3 bulan sebelum aksi 4.11 di depan istana. Bukan Rizik Syihab namanya kalau tidak pintar berdalih. Kubu Rizik dan Firza mengatakan bahwa hal itu hanyalah fitnah. Termasuk yang terbaru, ditemukan senjata tajam berupa pedang dan badik di mobil pengacara Rizik, yakni Alamsyah Hanafiah, yang mana katanya akan digunakan untuk mengupas buah mangga. Mana ada orang yang kupas mangga pakai parang? Jika boleh berasumsi, melihat rekam jejak FPI yang seperti itu, bisa dikatakan menjadi sebuah desakan kepada hakim agar menjatuhi hukuman kepada Ahok. Sekalipun menganggap Ahok tak bersalah, tetap saja Ahok divonis 2 tahun kurungan penjara. Lantas apakah Rizik bahagia ketika Ahok harus menjadi pesakitan? Tentu saja, apalagi ketika Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI. Namun kebahagiaannya hanya sementara. Tak lama ketika Ahok menjadi tahanan, beredarlah hasil tangkapan layar chat mesum diduga Rizik Syihab dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, viral di media sosial. Screenshot obrolan berbasis aplikasi WhatsApp itu memperlihatkan percakapan dilakukan pada Agustus 2016 atau sekitar 3 bulan sebelum aksi 4.11 di depan istana. Bukan Rizik Syihab namanya kalau tidak pintar berdalih. Kubu Rizik dan Firza mengatakan bahwa hal itu hanyalah fitnah. Bahkan Rizik selalu mangkir dari panggilan kepolisian sampai akhirnya kabur ke Arab Saudi karena tak tahan menahan malu. Walaupun kata pengacaranya, Rizik tengah melakukan ibadah umroh. Setelah lebih dari 3 tahun dirinya menetap di Arab Saudi dengan dihujani drama, beruntung dirinya dapat kembali ke tanah air. Walaupun dengan kabar yang beredar bahwa dirinya dideportasi. Sungguh tak terhormat sekali. Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu
sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia, karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal, melakukan kegiatan-kegiatan politik, sehingga dicekal. Setibanya di Indonesia, dirinya kembali membuat kerumunan massa yang amat besar di tengah pandemi COVID-19 di beberapa tempat. Tidak pelak, Rizik berhasil diciduk dan ditahan di penjara. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan hanya itu, Ormas FPI yang didirikannya setelah 20 tahun tersebut dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap ormas terlarang. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kini dirinya tengah menjalani proses hukum. Tetap saja, drama kerap dimainkannya. Bahkan dalam persidangan, ia berani menyerang jaksa dengan kata-kata seperti dungu, bandir, dan lainnya. Tak terima, jaksa pun menceramahi Rizik yang menurutnya sangatlah tak pantas seorang tokoh agama memiliki sikap yang bertentangan dengan program revolusi akhlak miliknya. Sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. Di saat dirinya berjibaku dengan banyak masalah, Ahok yang dulu direndahkannya justru sekarang tengah duduk manis di kursi komisaris utama Pertamina. Ahok dan Rizik kini bertukar nasib. Tak sedikit dari kita pasti menganggap bahwa apa yang dialami Rizik memang buah dari apa yang ditanamnya. Juga merupakan perkataan Ahok yang menjadi kenyataan ketika akhir persidangannya, di mana dirinya mengatakan bahwa siapapun yang menzaliminya, yang dilawan adalah Tuhan, dan akan terbukti bahwa satu persatu akan dipermalukan. Bahwa hanya orang tersebut dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu. Tak penjarakan Ahok. Sekali lagi dan sekali lagi, hukum harus ditegakkan. Tangkap Ahok, penjarakan Ahok. Kaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 51, apalagi berniat menista agama Islam dan juga berniat untuk menghina para ulama. Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Kenapa? Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Habib mengatakan Ahok harus dipenjara karena takut kabur. Tapi kenapa Habib sendiri yang kabur? Dan percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih.